Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pendidikan sepanjang hayat. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alisa Intan Fajri dengan NIM 2419009. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Cahya Amalia Putri dengan NIM 2419011. Dan yang ketiga ada Insyani Musyahadati dengan NIM 2419019. Dan yang terakhir atau yang keempat ada Novianti dengan NIM 2419024. Presentasi yang selanjutnya yaitu akan dilanjut oleh rekan kami ya teman-teman, yaitu Alisa Intan Fajri. Perkenalkan, nama saya Alisa Intan Fajri, NIM 2419009. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan sepanjang hayat. A. Pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan atau disampaikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak-anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang hayat merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Saya Cahya Amalia Putri akan membacakan poin B tentang tujuan pendidikan sepanjang hayat. Tujuan pendidikan sepanjang hayat pada suatu masyarakat terlihat pada indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan yang luas. Maksud dari pendidikan yang luas yaitu kita bukan hanya saja belajar di tempat satu, melainkan kita bisa belajar di tempat yang lain sehingga kita bisa menambah ilmu dan bisa memahami pendidikan secara luas. Yang kedua yaitu masyarakat belajar. Maksud dari masyarakat belajar yaitu masyarakat juga bisa belajar, bukan hanya belajar di tempat satu, melainkan masyarakat bisa belajar di tempat yang lain, sehingga di situ kita bisa belajar dari adanya tujuan pendidikan sepanjang hayat. Dan yang ketiga yaitu ada pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat. Di situ kita bisa dijelaskan bagaimana caranya pengembangan pendidikan dan peningkatannya itu seperti apa. Dan yang keempat ada masyarakat tercermin dalam kualitasnya yang terus meningkat. Perkenalkan, saya Insani Musyahadati, NIM 2419019. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, faktor organisasi. A. Peraturan profesional dan pendidikan berkelanjutan wajib. B. Dukungan biaya untuk belajar sepanjang hayat dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. C. Tersedia waktu untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. D. Kesempatan pengembangan karir. E. Work-based dan in-service training. F. Perubahan dalam metode pendidikan perawat. Yang kedua, faktor sosial politik. A. Supervisi klinis, praktek reflektif, dan peer review. B. Pengaturan klinis sebagai lingkungan belajar. C. Faktor-faktor sosial dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi pembelajaran. D. Perkembangan klinis dan pemikiran baru. Yang ketiga, faktor individu. A. Belajar sebagai kegiatan alami manusia. B. Karakteristik perawat sebagai pembelajaran seumur hidup. C. Perawat baru yang berkualitas dan belajar keterampilan umum dan spesialis. D. Keperawatan dilihat sebagai pekerjaan atau sebagai karir. Saya Novianti dari kelompok 11 NIM 2419024. Sini saya akan membacakan tentang karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Karakteristik pendidikan sepanjang hayat adalah sebagai berikut. 1. Hidup
seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan sepanjang hayat. 2. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. 3. Pendidikan sepanjang hayat tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa. 4. Pendidikan sepanjang hayat mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. 5. Lembaga-lembaga seperti sekolah, universitas, dan pusat latihan tentu memiliki peranan yang penting, tetapi itu hanya sebuah bentuk dari pendidikan sepanjang hayat. 6. Pendidikan seumur hidup menghendaki keberlanjutan atau kebersambungannya dimensi-dimensi vertikal atau longitudinal pendidikan. 7. Pendidikan seumur hidup juga menghendaki pendidikan dari setiap tahap-tahap sehingga menjadikannya bersifat sebagai pendidikan yang universal, tidak bersifat elitis.